أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Baitul Quran Al-Hashimi rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah selalu kita lafazkan sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam bentuk nikmatnya zahiran wa batina, dan juga kita iringi rasa syukur ini dengan selalu melafazkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada bab kedua dari materi ilmu tajwid, yaitu yang membahas tentang hukum bacaan pada mim sukun. Baik, hukum bacaan pada mim sukun, huruf mim, huruf ma yang ini atau ma sukun. Huruf ma sukun atau mim sukun atau mim mati, itulah dia yang terdapat pada bab kedua dalam materi ilmu tajwid. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk kepada materi hukum mim sukun atau mim mati ini, perlu dulu kita ketahui apa saja yang perlu untuk dipahami sebelum kita lebih lanjut kepada pembahasan mim sukun ini. Baik, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu mim mati. Baik, yang pertama, the first one is apa itu mim mati. Dan yang kedua yang akan perlu kita ketahui yaitu adalah pokok pembahasan yang terdapat pada mim mati atau mim sukun ini. Setelahnya nanti kita akan membahas yaitu hukum bacaan yang terdapat pada mim sukun atau mim mati. Jadi tema kita pada pertemuan kali ini di dalam materi ilmu tajwid pada bab kedua yaitu yang membahas tentang mim mati saja atau mim sukun saja. Yang pertama, apa itu mim sukun atau mim mati? Mari kita kenal bersama, mim mati atau mim sukun adalah huruf mim atau huruf ma. Kenapa disebut huruf mim? Karena nama asli dia tuh mim. Nanti di saat dia tuh sudah bersambung kepada huruf-huruf yang lain atau bergabung dengan teman-temannya di dalam Al-Quran dilapaskan ma. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia hurufnya. Mim mati adalah huruf mim atau huruf ma, baik, yang memiliki tanda baris atau tanda harokat sukun. Sebelum kita lebih jauh mengenal huruf ma ini, mari kita kenal dulu apa itu harokat, apa itu baris dalam ilmu tajwid atau dalam bacaan Al-Quran. Tanda-tanda harokat atau tanda-tanda baris itu bisa kita simpulkan dalam beberapa tanda. Yang pertama yaitu adalah yang pernah kita bahas pada pertemuan bab pertama, yaitu adalah tanwin. Baik, nun mati, an, in, un, dommah dua atas, fat, baris dua atas, baris dua bawah, dommah, baris dua dommah. Oke, kita kenal dengan tanwin. Yang kedua dapat kita ketahui yaitu adalah dommah satu yang dibaca u. Berikutnya yang ketiga yaitu adalah i atau baris bawah terbaca i. Berikutnya adalah baris atas terbaca a. Yang berikutnya adalah harokat sukun. Inilah dia pembahasan kita. Harokat sukun ini, siapa tempatnya sukun? Nanti kita tengok. Sekarang kita lihat satu-satu dulu apa saja itu harokat. Yang berikutnya adalah tasydid. Ini tanda tasydid, tanda baca atau harokat itu termasuk juga tanda baca. Berikutnya ada yang kita ketahui dengan dommah yang terbalik. Ini menunjukkan tanda baca panjang, dibaca panjang. Ini banyak di Al-Quran. Berikutnya juga tanda panjang yaitu seperti alif yang berdiri tegak. Nah, tanda-tanda harokat ini salah satu bagian dari yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pada huruf ma. Ini dia huruf ma yang ini. Huruf ma ini akan memiliki baris atau harokat. Ini dia. Di atas dia yang bundar.
maka ini namanya mim sukun atau ma sukun atau ma mati. Kenapa dikatakan sukun? Sakana artinya itu terdiam, diam dia. Nah, sementara dia dibilang mim mati karena dia tidak dilapaskan. Apabila dia sendiri begini, barulah dia terlapaskan apabila dia itu sudah bersambung dengan teman-temannya yang lain atau bergabung dengan huruf-hurufnya yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah dia mim mati atau mim sukun secara ringkas. Baik, pokok pembahasan pada mim mati ini yaitu apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Nah, baik, huruf hijaiyah. Masih ingat huruf hijaiyah yaitu abjadnya huruf Arab itu. Ah, ini dia. Mana dia huruf hijaiyah? Nah, ini dia huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah di sini yang kita tampilkan yaitu adalah yang versi 29-nya karena alif sama hamzahnya masih ada di sini. Malah 30 ini ya. Karena lam pendek sama lam panjangnya kita masukkan juga. Baik. Hadirin dimuliakan Allah, lihat di sini pokok pembahasan pada mim mati yaitu apabila ada mim atau ma, huruf ma ini dalam kondisi sukun atau berbaris mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang banyak ini. Nah, nanti tengok ini, mari kita hilangkan dulu huruf ma pada huruf hijaiyah ini karena akan menjadi pokok pembahasan kita. Nah, baik. Nah, setelah kita ambil huruf ma taruh di atas, maka yang tersisa adalah ini saja. A sampai ya kecuali huruf ma. Baik. Nah, apabila ma mati berjumpa dengan salah satu huruf hijaiyah huruf-huruf hijaiyah ini, maka nanti akan terjadi beberapa hukum bacaan. Baik, akan terjadi beberapa hukum bacaan. Inilah dia pokok pembahasan yang terdapat pada mim mati atau mim sukun. Mim mati bahasa Indonesia, mim sukun bahasa Arab. Karena ya sukun itu. Baik. Nah, jika ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan salah satu huruf-huruf hijaiyah ini, maka akan terjadi suatu hukum bacaan. Inilah yang akan kita bahas pada bab kedua dari materi ilmu tajwid. Baik, senyum selalu, zikir dan bahagia. Berikutnya yang dirahmati Allah. Yang perlu kita ketahui yang ketiga sekarang, hukum bacaan apa saja? Kan tadi setelah mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah akan terjadi hukum bacaan. Baik, sekarang kita akan tahu, kita akan melihat, kita akan mengenal hukum bacaan yang terdapat pada mim sukun atau mim mati ini. Yang pertama yaitu yang disebut dengan nama istilah ikhfa syafawi. Baik, ikhfa syafawi. Nanti kita akan bahas panjang lebar apa itu ikhfa syafawi. Untuk pertemuan kali ini kita mengenal dulu apa saja hukum bacaan yang terdapat pada mim sukun. Oke. Ini yang pertama ikhfa syafawi, dan hukum bacaan yang kedua yang terdapat pada mim mati ini adalah idgham mimi. Idgham mimi ini dia ada nama lainnya yaitu idgham mutamassilain. Baik. Kenapa ada dua nama? Nanti dibahas. Idgham mimi karena ini, idgham mutamassilain karena ini. Alasannya sama. Namanya berbeda, alasannya sama. Apabila nanti suatu saat ada orang, oh ini hukum bacanya idgham mimi. Si B menjawab, ini hukum bacanya idgham mutamassilain, maka artinya sama, jawabannya sama-sama betul. Berikutnya hukum bacaan yang terdapat pada mim mati adalah yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi. Baik. Ada 3 hukum bacaan yang terdapat pada mim mati. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga izhar syafawi. Ini harus diingat. Nah, setelah lama-lama diingat maka kita akan hafal. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, sudah habislah perkenalan daripada materi mim sukun ini. Nanti pembahasan kita akan berlanjut kepada mim sukun yang membahas 3
hukum bacaan yang terdapat pada mim sukun ini, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, nah ini kurang alifnya, idgham mimi dan izhar syafawi. Semoga dengan penjelasan ringkas ini kita bisa memahami seperti apa mim mati atau mim sukun dan apa saja hukum bacaan yang terdapat pada mim sukun tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.